Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Ahmad Ubaidillah dalam pelajaran fikih kelas 9. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hiwala. Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita membahas tentang pengertian hiwala. Pengertian hiwala secara bahasa artinya pindah. Menurut syara atau istilah adalah memindahkan hak dari tanggungan muhil orang yang berhutang kepada muhal alai yang menerima hiwala. Hiwala juga bisa diartikan pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak ke pihak yang lain. Rukun hiwala. Yang pertama muhil, orang yang berhutang, yakni pihak pertama. Yang kedua muhal, orang yang berpiutang atau pemberi pinjaman, pihak kedua. Yang ketiga muhal alaih, orang yang menerima hiwalah, pihak ketiga. Yang keempat muhal bih, hutang. Dan yang kelima ijab kabul, ijab dari muhil dan kabul dari muhal. Selanjutnya adalah syarat hiwala. Yang pertama muhil, pihak pertama, syaratnya balik, berakal, kemudian ridho, tidak dipaksa. Jika muhil dipaksa untuk melakukan hiwalah, maka tidak sah. Yang kedua muhal, pihak kedua, syaratnya adalah balik, kemudian berakal, ada persetujuan dari muhal terhadap muhil yang melakukan hiwalah. Yang ketiga muhal alaih, pihak ketiga, syaratnya adalah balik, kemudian berakal, ada persetujuan atau ridho dari muhal alaih. Yang keempat hutang yang dialihkan, yakni syaratnya sesuatu yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk hutang piutang yang pasti. Hutang muhil kepada muhal maupun muhal alaih sama dalam jumlah kualitasnya. Mazhab Syafi'i juga menambahkan bahwa kedua hutang itu harus sama pada waktu jatuh temponya. Jika tidak sama, maka tidak sah akad hiwalah. Berikutnya jenis hiwalah. Hiwalah dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama hiwalah al-haq, yaitu apabila yang dipindahkan itu hak menuntut hutang. Yang kedua hiwalah ad-dain, yaitu apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar hutang. Contoh, si A berhutang kepada si B, kemudian si C berhutang kepada A, maka dalam hal ini dipindahkan, ya, C membayar hutangnya kepada B. Berikutnya adalah hiwala al-muqayyadah, pemindahan bersyarat, yaitu pengalihan sebagai ganti pembayaran hutang muhil pihak pertama kepada muhal pihak kedua. Contoh, A berpiutang kepada B Rp5.000, sedangkan B berpiutang kepada C Rp5.000. B mengalihkan haknya untuk menuntut piutangnya yang berada pada C kepada A sebagai ganti pembayaran hutang B kepada A. Yang terakhir hiwala al-mutlaqah, pemindahan mutlak, yaitu pengalihan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi terhadap pembayar hutang muhil pihak pertama kepada muhal pihak kedua. Contohnya, A berhutang kepada B sebesar 5 juta. Kemudian A mengalihkan hutangnya kepada C, sehingga si C mempunyai kewajiban membayar hutang A kepada B tanpa menyebutkan pemindahan sebagai ganti rugi dari pembayaran C kepada A.
Masa berakhirnya hiwala. Yang pertama, salah satu pihak membatalkan akad sebelum akad itu berlaku tetap. Yang kedua, muhal melunasi hutang yang dialihkan kepada muhal alai. Yang ketiga, jika muhal meninggal dunia, maka muhal alai wajib membayarkan hutangnya. Dan yang keempat, muhal membebaskan muhal alai dari kewajiban hutang yang dialihkan. Sebagai evaluasi singkat, silakan jawab pertanyaan ini, kemudian isi di kolom komentar. Tuliskan nama dan kelas. Demikian materi singkat yang saya sampaikan tentang hiwalah. Lebih kurangnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar saya dapat melanjutkan video berikutnya. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.